pelanggan, frequent buyer program, pembentukan customer club, sama database marketing. Jadi misalnya bisa kalau 10 kali datang, 10 kali potong gondol bisa dapat bonus week. Kok tiba-tiba bayangin kayak gitu. Nah, ini kan saya pembeli udah berapa kali bisa dapat bonus apa, itu bisa kayak gitu. Terus habis itu pembentukan customer, misalnya jadi membership, kalau misalnya ada keuntungan kalau membership bisa dapat diskon, ya itu bisa gitu. Terus habis itu potong gundul gratis. Ya, heng. Nah, ini faktor hambatan pindah switching cost tadi kan sudah saya jelaskan. Terus attractiveness alternatif, maksudnya alternatif lain yang menarik untuk pelanggan. Sama interpersonal relationship, maksudnya kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan pelanggan, itu kan otomatis mereka cenderung enggan untuk berpindah. Sudah jatuh cinta sama kita, jadi pelanggan tidak akan berpindah ke pesaing. Di sini ada mau ditanyakan enggak tentang pelanggan yang setia? Kenapa? Jurusan apa, Mbak? Iya, tah? Tidak kelihatan. Internetnya mungkin, Mbak. Yang lain juga, tah? Mungkin punyanya Mbak. Mbak ini. Saya lanjutkan ya. Sekarang manfaat strategi pemasaran relasional. Jadi perusahaan terciptanya kelompok konsumen yang bersedia menjadi target uji produk baru. Nah, kan kalau kita punya pelanggan yang setia banyak, itu bisa menguntungkan buat perusahaan ya. Untuk apa? Ya untuk itu tadi, kita ngetes produk baru kita ke mereka. Maksudnya kita mendapatkan pendapat atau ide dari pelanggan yang setia. Jadi seperti itu. Mereka kan biasanya dengan senang hati untuk membantu kita. Sudah berambut, Mbak. Tadi gundul. Pipitnya nggak kelihatan. Terus untuk dari sisi konsumen, menerima keuntungan psikologis, memperoleh diskon, memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan. Kan biasanya kalau pelanggan ikut membership, cenderung bisa mendapatkan diskon. Terus faktor untuk mengimplementasikan pemasaran relasional itu kemampuan karyawan. Jadi kan kalau karyawan kita semakin oke kemampuannya, itu otomatis kan pelanggan semakin senang dengan perusahaan kita. Terus tingkat keuntungan yang diharapkan masing-masing, misalnya kalau kita memberikan keuntungan yang banyak kepada pelanggan yang setia, otomatis kan mereka intensitas mereka untuk setia ke kita kan semakin tinggi.
Terus tingkat keterlibatan itu juga pengalaman perusahaan sama kemampuan untuk mengukur kinerja relasional. Relasional kan maksudnya hubungan antara perusahaan sama pelanggan. Nah, di sini ada yang namanya customer bonding, sistem baru yang berinisiatif untuk mempertahankan hubungan dengan setiap pelanggan atau calon pelanggan. Jadi, intinya kita siapapun dia, mau pelanggan yang setia atau pelanggan baru, itu gimana caranya kita mempertahankan hubungan yang baik dengan mereka. Nah, ini dasar dari customer bonding itu sebuah strategi yang berpusat pada kesetiaan pelanggan. Penampilan jujur perusahaan pada konsumen yang disampaikan melalui media tertentu, sama pengalaman konsumen memakai produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi harapan. Jadi intinya kita kan nggak boleh yang namanya menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi, ya kan? Itu kan akan membuat pelanggan kecewa. Nah, kalau pelanggan kecewa, dia nggak mungkin mau sama kita lagi. Jadi kita benar-benar harus bilang sejujur-jujurnya. Maksudnya kita ya bukan berarti kita promo sesuatu yang ya promo kekurangan kita, enggak. Maksudnya ya kita promo kelebihan kita, tapi yang pasti kita bisa mampu melakukan apa yang kita promosikan. Jangan sampai kita mempromosikan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tapi juga jangan mempromosikan kekurangan kita, kan nggak mungkin. Misalnya salon apa? Salon cantik dijamin membuat pelanggan jadi petal rambutnya. Mana dia mau datang? Namanya orang mau potong rambut itu jadi cantik, jadi bagus, rambutnya jadi oke lah. Kok di situ dia jaminan pelanggan akan menjadi rambutnya petal, lah piye? Orang yang nggak mau datang ya toh, kan nggak ada perusahaan yang mempromosikan keburukannya. So far saya belum pernah lihat. Terus habis itu ini ada proses customer bonding, ada yang namanya awareness bonding. Perusahaan berusaha mendapat bagian dalam ingatan atau benak konsumen. Jadi intinya kan gimana caranya kita menyampaikan produk kita supaya paling enggak konsumen itu aware. Aware itu maksudnya tahu bahwa kita tuh ada. Itu biasanya awal kalau kita punya perusahaan baru, kita mempromosikan perusahaan kita itu target awal biasanya paling enggak masyarakat itu tahu bahwa kita itu ada. Nah, setelah mereka tahu, target berikutnya adalah mereka akan datang ke kita membeli produk kita. Terus kalau identity bonding itu penghargaan konsumen terhadap tindakan-tindakan positif perusahaan karena ada ikatan emosional. So, relationship bonding membentuk ikatan dan dialog antara pemasar dan konsumen. Community bonding itu interaksi tidak hanya antara perusahaan dan pelanggan, namun juga pelanggan dengan pelanggan. Misalnya ada perkumpulan pecinta apa misalnya? Perkumpulan pencinta mobil sport. Nah, itu kan community bonding. Jadi antar pelanggan, antar pecinta mobil sport itu mereka berkumpul jadi satu, melakukan kegiatan atau apa. Nah, kalau advokasi bonding ini perusahaan tidak terlibat secara langsung. Nah, itu. Terus yang terakhir ini ada penanganan keluhan dan pemulihan jasa. Nah, di sini ada yang namanya service failure. Itu maksudnya kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam menyampaikan pelayanannya itu akan menimbulkan dissatisfaction atau negative emotion. Ini hampir sama kayak yang tadi kok sebenarnya. Nah, kalau perusahaan nggak puas, pelanggan nggak puas, dia akan melakukan tindakan sama nggak melakukan tindakan ya kan. Nah, pada akhirnya itu dia akan tetap bersama kita, maksudnya akan kembali ke kita walaupun kita melakukan kesalahan, misalnya tapi masih bisa ditolerir, dia masih akan kembali ke kita atau berpindah ke perusahaan lain. Nah, ini jenis-jenis orang yang komplain. Ada yang pasif, tidak mengambil tindakan sama sekali. Ada yang voicer, secara aktif menyampaikan komplain kepada penyedia jasa. Kalau irrit, itu menyebarkan negatif, word of mouth.